Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi pada kesempatan yang baik kali ini, izinkan saya sapa salam Anda, semoga sejahtera, damai, bahagia, sentosa ya tentunya. Oke teman-teman, pada edisi kemarin-kemarin dan hari ini ya kita bikin video ini, kita penampilan seperti kita pakai ikat di kepala ini ya, seperti belangkon begitu. Ini hanya wujud menghormati pakaian adat, karena ikut ikut melestarikan ya, ada kalanya kita ingin pakai begitu. Dan saya yakin di semua daerah-daerah kepulauan itu mempunyai yang namanya pakaian adat istiadat ya. Nah jadi saya belajar untuk tidak melupakan di mana saya lahir, di tanah air ini, khususnya saya ada di Jawa ya. Jadi Jawa Tengah ataupun Jawa Timur ataupun Jawa Barat, di Kepulauan Jawa pasti mempunyai pakaian-pakaian adat, ataupun di luar pulau ya, di Sulawesi pasti punya pakaian adat istiadat, Kalimantan, Maluku, Papua, semuanya. Dan tanah air kita itu kesatuan ya teman-teman. Jadi berbeda-beda. Kepulauannya saja yang namanya jumlahnya luar biasa. Jadi bergabung menjadi satu. Di situ tentunya ada suatu fase peradaban masa lalu. Kalau menurut saya kita sharing nih ya teman-teman, dari sudut pandang kacamata saya, mengupas yang namanya cerita rakyat dari tanah air. Seperti kemarin kita cerita sejarah era Majapahit, berdirinya, lalu kejayaannya, lalu jatuhnya Majapahit, dan ekonomi, aparat birokrasi dan lain sebagainya. Jadi itu hanya wujud ingin mengenali melalui cerita-cerita yang berkembang dari masyarakat halayak umum. Lalu ada yang beliau-beliau ahli sejarah mungkin yang belajar mengangkat ya, berjuang untuk diperlihatkan kepada kita semua, tentunya generasi yang muda yang mewarisi nilai-nilai sejarah. Jadi cinta tanah air itu ya harus mengenali sejarah. Itu menurut saya begitu teman. Jadi kayak sampean mencintai pasangan sampean, mengenali sesuatu hal tentang dirinya enggak, kan begitu. Jadi harus dikenali. Jadi ada apa dengan tanah air kita, dengan kekayaan alamnya ya, terus tanah yang subur, hutan tropis, banyak hal di tanah air kita. Dan bangga tentunya kita hidup di tanah air ini dari Nusantara ya. Memang dari segi peradaban zaman, kalau kita tengok kutip-kutip lewat buku-buku sejarah atau catatan-catatan sejarah, itu seperti Pulau Jawa atau Nusantara, Indonesia itu dibanding dari negara lain seperti Cina atau Tiongkok atau negara lain yang bisa pada masa dulu itu mereka sudah berkembang secara pengetahuan, seperti membuat keramik. Tembok Cina itu kan didirikan pada abad keberapa. Lalu di Nusantara sendiri kita masih sederhana, tapi dunia saling berkaitan teman-teman menurut saya, dimana ada yang dari negeri lain datang ke sini membawa sesuatu, lalu leluhur nenek moyang kita juga jadi tahu hal ilmu yang dibawa oleh orang luar, orang asing. Dan lalu orang yang datang ke tanah Jawa atau ke Nusantara, ke kepulauan, persatuan Nusantara, akan tahu hasil alam dan lain sebagainya. Lalu mereka akan saling membutuhkan begitu. Jadi yang kita, dari sudut pandang kita teman, paling asik kalau kita ngupas-ngupas tentang hal yang menambah kita tambah senang kepada tanah air kita begitu. Nah, seperti bendera kita dua warna, merah dan putih ya, seperti warna tulang putih ya, tulang kita, dan merah seperti darah kita, itu pasti punya makna. Nah itu lalu Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi banyak perbedaan di tanah air kita, tapi semuanya satu. Kita itu negeri kesatuan, Indonesia,
yang mempunyai nilai-nilai sejarah yang luar biasa begitu teman. Dan tentunya atas jasa-jasa pejuang leluhur dari zaman kerajaan-kerajaan sampai zaman kemerdekaan, yang memperjuangkan kemerdekaan begitu kan, melawan penjajah, lalu perjuangan para pendidik, guru-guru ya, sampai ke zaman sekarang itu wujud nyata bahasanya. Sampai sekarang kita mengalami fase kemerdekaan secara otoritas, di mana negara Republik kita ya itu merdeka pada tahun 1945 begitu. Luar biasa teman. Kalau melihat secara perkembangan zaman ya, semoga perjalanan sejarah itu luar biasa. Jadi kita tengok-tengok saja untuk memupuk rasa cinta tanah air kita Indonesia dan lingkungan kita tentunya begitu teman, dengan nilai-nilai sejarahnya ya. Oke, banyak hal yang ingin kita kupas-kupas tentunya. Jadi kita satu menjalani perjalanan hidup ini begitu teman bahasanya. Jadi bicara tentang hidup apa teman, di kehidupan ini kita kan bernafas, kita bernafas, kita hidup. Kalau nggak bernafas berarti kita mati. Setelah bernafas kita makan untuk hak tubuh kita begitu. Bisakah kita menikmati makanan kita? Enaknya di mana makanan kita begitu? Apakah dari yang mewah-mewah? Jadi banyak hal, kalau istilah bahasa kita ngaji rasa, bagaimana rasanya itu makanan bisa menjadi nikmat. Kalau kita lapar, habis berpuasa, makan sederhana, pasti nikmat begitu. Itulah cita rasa, ngaji rasa, belajar. Bahasanya begitu teman. Banyak hal kita sharing untuk memupuk bahasanya kita itu indah. Hidup ini indah dan harus selalu disyukuri teman. Harus berjuang, harus disyukuri, harus tetap semangat. Oke, terima kasih. Semoga semuanya diberi kesehatan ya. Kita itu satu tujuan, di mana-mana kita itu bersatu. Tanah air kita begitu terbelah-belah oleh lautan, tapi disatukan oleh bendera kita, oleh banyak hal. Jadi negara kesatuan yang luar biasa teman. Alamnya kita itu luar biasa. Kita harus bangga hidup di negeri ini, tanah air ini. Semoga terjalin persaudaraan secara keyakinan, keagamaan masing-masing. Semoga terjalin kerukunan. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, lalu terjalin kerukunan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam damai, salam sejahtera, salam sehat dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.